kasih nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan malam ini untuk kita berkumpul kembali bersama untuk belajar firman Tuhan, melanjutkan pelajaran kita dari Fondasi Kristenan atau Fondasi 1-2. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari dari 10 hukum Tuhan, dan kita ada pada hukum yang ke-8. Nah, hukum yang ke-8 ini terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 15. Keluaran pasal 20 ayat 15. Dia hanya 2 kata. Karena itu mari kita baca secara bersama-sama. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, ingat ya bahwa kita ini sudah mempelajari beberapa poin sebelum kita masuk pada 10 hukum ya. Dan kita ada pada poin pertama Romawi, yaitu dosa. Nah, dalam poin pertama Romawi ini kita sudah belajar ada 3 hal. Yang pertama, pentingnya kesadaran akan dosa ya. Pentingnya yang kedua adalah standar untuk menentukan dosa. Ya, kita juga ada pandangan umum dan lain sebagainya, kita sudah pelajari. Dan yang ketiga, kita sudah mempelajari juga ada macam ya, ada 3 hal yang sudah kita pelajari, yaitu pertama, pentingnya kesadaran akan dosa. Yang kedua adalah standar untuk menentukan dosa. Itu adalah Alkitab. Dan yang ketiga kita sudah mempelajari ada macam-macam dosa. Dan kita pada poin yang keempat adalah 10 hukum. Ya, 10 hukum menunjukkan betapa banyak dosa kita. Jadi kita ada pada poin yang keempat ini, yaitu 10 hukum menunjukkan bahwa kita banyak sekali berbuat dosa. Karena itu saya perlu tekankan sekali lagi di sini, tujuan kita belajar 10 hukum Tuhan itu bukan supaya kita selamat, ya. Bukan supaya kita selamat atau supaya kalau kita bisa mentaati 10 hukum Tuhan kita bisa masuk surga. Tidak, ya. Tidak. Tujuan kita mempelajari 10 hukum bukan untuk supaya kita bisa mentaati seluruh 10 hukum itu lalu kita masuk surga dengan kita mentaati 10 hukum itu. Tetapi saya percaya bahwa sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa mentaati 10 hukum Tuhan ini. Nah, kita ada pada poin yang keempat, yaitu 10 hukum menunjukkan betapa banyak dosa kita. Dan kita sudah mempelajari dari hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, dan sekarang kita ada pada poin 8, yaitu di mana kita mempelajari dari baru 7 saja, itu sudah menunjukkan betapa banyak dosa yang telah kita perbuat, ya. Karena itu ketika kita mempelajari 10 hukum ini, maka sebenarnya kita melihat betapa banyak dosa kita. Karena itu kalau ada orang yang merasa diri dosanya sedikit, sebenarnya dia tidak mengerti kebenaran, ya. Dan pada saat ini dalam hukum yang ke-8 ini kita kembali lagi akan berbicara tentang dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Tuhan. Karena itu memang kita ada lagi berbicara khususnya tentang dosa. Karena itu kita berbicara dosa saja. Karena itu dalam pelajaran-pelajaran kita yang pertama juga, kalau kita mendengar tentang bagaimana firman Tuhan menelanjangi dosa-dosa kita, maka kita jangan marah, jangan pernah berhenti karena tidak damai. Ya, jangan pernah berhenti untuk mempelajari firman Tuhan, karena kita mempelajari dari 10 hukum Tuhan dan kita berbicara tentang dosa. Karena itu pasti berbicara dosa saja. Nanti kalau kita pindah ke bagian yang lain, baru kita berbicara hal yang lain, ya.
Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita dari 10 hukum, yaitu hukum yang ke-8. Jangan mencuri. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari contoh-contoh pelanggaran terhadap hukum yang ke-8 ini. Dan ada banyak contoh yang akan kita pelajari, yaitu pelanggaran-pelanggaran, contoh pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang ke-8. Contoh yang pertama adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya sendiri tanpa izin, baik besar maupun kecil. Kalau kita tahu bahwa itu bukan milik kita, maka kita tidak diizinkan atau kita tidak diperbolehkan mengambil hal itu, sekalipun itu adalah sesuatu hal yang sangat kecil. Kita sering berpikir bahwa mengambil orang Pulombok itu apa? Sebenarnya masalah, ambil saja, itu kita punya sendiri. Kalau saudara mengambil tanpa izin, jelas itu adalah dosa. Ya, mungkin saudara dapat lihat uang koin 1.000 di orang Puruma, lalu saudara ambil. Saya ambil juga, dia tidak rugi, dia tidak jadi miskin. Tapi ingat, saudara mengambil tanpa izin, sekalipun yang paling kecil, itu tetap adalah dosa. Yang sering muncul di dalam pikiran kita adalah, kalau kita mengambil sesuatu barang yang besar, maka itu kita rasa bahwa kita berdosa. Kalau mengambil sesuatu yang kecil, misalnya lombok di dalam kebun tetangga, ambil saja tanpa izin. Ambil mangga milik orang, ya orangnya tidak ada di situ, orangnya ada di Kupang sana. Karena saudaranya dia ada di Kupang, ambil saja. Saudara tidak izin, ingat itu tetap adalah dosa. Apalagi yang dulu waktu kami ini, waktu masih kecil, ini kami sering datang melaut. Dan kelapa yang jadi korban itu ada banyak. Ya, ada banyak di pinggir sana dan kami sering petik itu. Dan itu ada orang yang ada pemiliknya. Kami tidak minta izin, tetapi langsung petik saja. Kita pikir, kelapa pasti berbuah lagi. Kan petik juga dia tidak mati. Tapi jelas itu adalah mencuri. Ya, itu adalah pencurian. Karena itu jelas adalah pelanggaran terhadap hukum ini. Yang masih kecil ini banyak, ya. Banyak anak-anak kecil itu ambil saja begitu orang pun. Sekarang semenjak ada oto besi tua, ya, semenjak ada oto besi tua masuk di desa-desa, maka periuk besi-besi yang bahkan sepeda dong pipikul, orang sepeda hanya pica ban dong pipikul. Sampai dompi ambil orang punya alat yang buat belah kayu, baru pitimbang. Bayangkan itu. Salah sedikit, lu salah mata, lewat. Ya, jadi satu kali di bagian Kotong sana, ada satu anak datang pencuri. Dia pencuri habis, dia bongkar ini orang pun dapur, masuk ke dalam. Lalu nenek tua ada apa dia? Anak bikin apa di sini? Ada perlu dia bayi. Padahal besi semua, hilang semua. Besi periuk dong, angkat semua. Bayangkan bahwa dari kecil-kecil saja kita pandai sekali melakukan dosa. Ya, pandai sekali mencuri. Dan itu adalah dosa. Dan saya tidak tahu lagi, kita mencuri ini, ya, yang paling sering juga anak sekolah lakukan, mencuri orang punya jambu. Itu paling sering itu. Saya juga termasuk, ya. Paling sering mencuri seperti itu. Orang tak salah mata berarti ada satu nenek tua dekat sini, memang potong lempar di luar pagar, dia jatuh potong ambil, ya, biar dia buru. Jelas itu adalah pencurian. Itu hal-hal yang kecil yang kita tidak sadari, tapi ingat itu adalah dosa sekalipun sesuatu yang kecil. Contoh pelanggaran yang kedua adalah mencuri waktu dalam bekerja. Ya, mencuri waktu dalam bekerja ini ada banyak, ya, ada banyak macam. Misalnya datang terlambat, ya, datang paling lat, tapi pulang dia lebih dulu dari semua. Ya, ini yang masuk kantor, ya, Alfredi mungkin di desa tidak ada yang begini, Papa Dusun dong tidak ada yang datang. Dia datang jam 11, pulang jam 12. Ya, dia 1 jam saja, semua masuk kantor sudah. Ya. Dan banyak yang seperti ini di kantor-kantor yang lain, makanya pekerjaan di kantor-kantor itu menumpuk. Kenapa? Karena karyawannya datang terlambat tapi pulang lebih dulu. Ingat, yang kerja-kerja di kantor, yang kerja-kerja sebagai karyawan, ingat,
Kalau saudara sering datang terlambat dan pulang lebih dulu, jelas saudara telah mencuri waktu dalam bekerja. Misalnya lain lagi, membolos dari pekerjaan karena alasan yang tidak bisa dibenarkan atau dipertanggungjawabkan. Izin sakit, tapi waktu ada naik motor lewat depan kantor, ya. Izin, yang penting sudah ada izinnya, ya. Sudah ada surat izinnya. Izinnya kenapa? Demam, nah, sakit gigi, nah, apa, nah. Ini juga banyak terjadi dalam kasus anak sekolah, ya. Anak sekolah banyak mencuri waktu jam belajar. Mereka juga sering bikin izin-izin yang tidak masuk akal, ya. Mereka bikin izin ini itu hanya untuk tidak ikut pelajaran. Hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam bekerja juga, ya, sehingga merugikan orang lain. Misalnya juga bekerja malas-malasan, ya, sudah pulang lebih awal lagi kerja son jelas lagi. Ini sering terjadi. Kerja malas-malasan, asal-asalan, ceroboh, sehingga merugikan bos. Jangan pikir, dia bukan orang Kristen, kasih rugi saja, kasih hancur dia punya barang. Ingat bahwa saudara telah melakukan kecurangan dan jelas itu adalah dosa. Sebetulnya dalam hal ini juga termasuk hamba-hamba Tuhan yang sekalipun sudah diberi biaya hidup yang cukup oleh gerejanya, tetapi melayani atau terus-menerus berkhotbah di gereja-gereja lain saja, ya. Melayaninya asal-asalan saja, yang penting khotbahnya asal jadi. Tidak peduli jemaat dibangun atau tidak. Jemaat kasih dia gaji, kasih dia biaya hidup, tapi melayani jemaat asal-asalan, khotbahnya tidak karu-karuan, tidak jelas mau ngomong apa. Jelas ini juga adalah dosa. Saudara-saudara sekalian, jangan pikir bahwa dalam hal ini hamba-hamba Tuhan lolos mencuri dalam hal seperti ini. Jelas ini adalah kecurangan dan ini adalah pencurian, di mana mereka sudah diberi biaya hidup, tapi masih saja melayani asal-asalan, berkhotbah tidak jelas. Dan juga sering berkhotbah keluar saja, tidak berkhotbah di gereja sendiri. Tidak berkhotbah, hanya keluar saja. Sudah dikasih biaya hidup, tapi layani orang luar. Jelas itu adalah merupakan pencurian. Juga, misalnya, ya, mencuri dalam poin yang kedua ini, mencuri waktu dalam bekerja. Itu misalnya juga datang terlambat dalam kebaktian. Bukan hanya mencuri ini, tetapi juga dosa. Kenapa dosa? Karena tidak hormat kepada Tuhan. Datang terlambat itu tidak hormat kepada Tuhan. Dan juga merugikan diri sendiri. Kalau datang khotbah setengah, dia dapat bilang, Yudas Iskariot menjual Yesus. Atau dia dapat satu kalimat yang didahului oleh kalimat-kalimat yang lain. Dia dapat setengah. Akhirnya dia dapat setengah itu yang dia bikin kesimpulan sendiri. Dan karena itu bisa merugikan diri sendiri. Juga bisa mengganggu konsentrasi pengkhotbah maupun jemaat lain. Sudah datang terlambat lagi, bikin bunyi ini kursi nomor 1. Kita ada fokus dengar khotbah, bisa-bisa apa yang kau dengar hilang semua. Karena ada satu yang datang terlambat tapi masuknya. Tapi orang nih mungkin atau terlalu percaya diri tinggi atau bagaimana. Ada orang sudah datang terlambat, dia angkat kursi ini bukan main dia punya cara angkat. Beta bingung sampai di sini. Apa karena dia terlalu percaya diri kah, tidak ada yang berani marah dia kah, atau bagaimana? Tetapi jelas tindakan seperti itu merugikan atau mengganggu konsentrasi baik pengkhotbah maupun jemaat yang mendengarnya. Contoh pelanggaran yang ketiga, tidak mengembalikan barang atau uang pinjaman, ya, uang yang dipinjamkan tidak dikembalikan. Ini banyak terjadi, ya. Banyak terjadi.
kalau dia tua datang pinjam itu dia pun leher tuh miring sampai dia hampir tak tidur. Begitu sudah dapat, lu lewat situ dia lihat di sana nah. Ya, kau tuh mau ketemu muka begini tapi dia ada malu di sana baru tahu iya. Ya, baru dia jawab. Sili setengah mati. Coba perhatikan Mazmur pasal 37 ayat 21a. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Ya, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Karena itu, kalau kita merasa ada pinjam uang di orang, nah kasih kembali. Ya, janji bilang, pokoknya janji. Bulan depan kalau terima gaji, langsung orang pertama yang bayar, lu. Ini kata-kata nih saya sering dengar juga ya. Karena itu dengar, yang pinjam uang, ingat kasih kembali orang puang. Jangan tahu pinjam leher miring kiri kanan datang pinjam begitu sudah uang dia struk kasih tegang leher begini kalau ketemu di jalan mau bayar. Bayar lagi masih komen lagi bilang besok bayar dia utang semua. Piom di orang lain. Memang lu utang lalu piom di orang lain supaya lu bangga apa? Ya. Karena itu banyak terjadi hal-hal seperti ini, mengambil barang atau meminjam uang dari orang lain tetapi lupa mengembalikannya. Karena itu, saudara-saudara yang meminjam uang dari orang lain, ingat kasih kembali. Karena kalau saudara berjanji kepada orang itu akan mengembalikannya tanggal sekian, maka saudara ketika melewati perjanjian itu, jelas adalah dosa. Ya, jelas adalah dosa, dan kalau saudara tidak mengembalikan, sekalipun uang yang saudara pinjamkan itu sedikit, tetap itu adalah dosa. Pinjam 5.000 nih banyak ya. Sering beta kalau ini dipinjam orang uang 5.000 ini, waktu dia datang pinjam nih buat ini berat sudah kasih. Tapi begitu dia habis dapat, dia kasih bodoh kita kembali. Ya, dia kasih bodoh kita kembali. Karena itu saudara-saudara sekalian, jelas adalah pelanggaran terhadap hukum ini dan itu adalah dosa. Contoh pelanggaran yang berikut adalah mencuri dengan menggunakan ukuran timbangan yang tidak cocok. Dalam kasus ini, saya percaya atau saya banyak menemukan bahwa orang-orang yang berdagang itu bermain di dalam mereka punya timbangan itu. Dan satu orang pernah cerita sama saya, dia bilang, Ama, semua orang bermain itu di timbangan itu dengan cara seperti ini. Ya, kalau timbangan yang kasih duduk, timbangan duduk itu, misalnya mereka sebelum taruh itu barang, dia punya jarum itu lari ke sini. Begitu taruh itu barang baru pas. Tapi ada yang lain, sebelum taruh itu barang, jarumnya sudah lurus. Sehingga begitu taruh tempat yang taruh itu barang, jarumnya sudah miring begini. Sehingga tambah berat, jadi 1 kilo memang. Padahal itu belum sampai. Dan larangan dalam firman Tuhan untuk hal ini, ada begitu banyak ayat yang melarang untuk melakukan pencurian dengan menggunakan ukuran atau timbangan yang tidak cocok. Ada Imamat 19 ayat 35-36 dan ada Amsal 11 ayat 1, Amsal 20 ayat 10, Yesaya 45 ayat 10-12, Mika 6 ayat 10-11. Kita akan membaca satu ayat saja. Imamat pasal 19 ayat 35-36. Coba satu orang baca. Imamat pasal 19 35-36. Imamat 19 35-36. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya, perhatikan di sini, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Perhatikan di sini Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel harus pakai ukuran yang benar. Jangan bermain curang dalam hal ini.
Tetapi sekarang banyak orang Kristen yang melakukan kecurangan dalam hal ini dengan mempermainkan timbangan. Saya tidak tahu juga yang timbang-timbang besi tua ini, ya, saya tidak tahu juga. Kotong angkat itu besi rasa berat sekali, begitu naik mereka punya timbangan kok ringan sekali. Sampai kapan hari ada orang di rumah situ timbang besi tua begini, timbang ini ringan saja, hanya 1,5 kilo. Padahal besi berat, 1,5 kilo. Mau bagaimana? Saya mau protes apa sih dia yang punya timbangan? Jadi jelas itu adalah bermain curang dalam menggunakan ukuran timbangan, atau ini adalah pencurian dengan menggunakan ukuran timbangan. Juga orang-orang yang menjual makanan ayam itu juga sering melakukan hal-hal seperti itu. Juga pelanggaran dalam hal ini banyak sekali, misalnya pompa bensin yang meterannya curang. Yang pikir pompa bensin semua betul, ada banyak yang curang. Mereka bermain di meterannya, angkanya sudah 20, bensinnya belum sampai 20 masuk ke dalam kotong punya tangki motor. Ini banyak sekali terjadi. Juga penjualan buah-buahan di pinggir jalan yang timbangannya kurang bisa sampai 20%. Jadi mereka bermain di timbangan demi mendapatkan keuntungan. Ya, saya percaya di sini penjual LPG yang gasnya sudah dikurangi. Ini di Sabes ini belum terlalu banyak yang menggunakan ini, tetapi banyak juga yang melakukan hal-hal seperti itu. Itu sudah dikasih kurang gasnya, tetapi harganya tetap sama. Itu jelas adalah pencurian. Jadi bisa mencuri menggunakan pompa bensin, meterannya di otak-atik, dan juga mencuri dengan cara berjualan di pinggir jalan, yaitu bermain di timbangan supaya dapat untung. Jelas itu adalah dosa. Contoh pelanggaran berikut, korupsi. Mari kita memperhatikan Lukas pasal 3 ayat 13. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini kasus Yudas, ya, dalam Yohanes 12 ayat 6 ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kasus seperti ini, yaitu korupsi, ini banyak sekali terjadi di negara kita. Bahkan tidak kurang banyak orang yang melakukan korupsi itu. Tetapi mungkin kita berpikir, apakah mereka orang Kristen? Jangan pikir saudara, bahwa karena kita NTT ini kota Kristen, orang Kupang kota kasih, jadi tidak ada korupsi seperti itu. Banyak orang-orang Kristen yang melakukan korupsi. Karena itu ada begitu banyak orang yang ditangkap dan masuk penjara. Tetapi jelas bahwa korupsi, jelas itu adalah dosa. Nah, kalau dalam bidang politik mungkin kita berpikir itu sering sekali terjadi. Mungkin kalau kita berpikir lebih ke rohani begitu, apakah di dalam gereja itu tidak ada korupsi? Saudara, jangan saudara pikir dalam gereja tidak ada korupsi. Dalam menghitung kolektif, banyak orang yang melakukan kecurangan. Ya, banyak orang hitung kolektifnya begini. Dia ambil amplop perpuluhan, nasar semua. Dia ambil, dia merasa amplop itu tebal, dia buang saja ke tempat sampah. Ya, buang saja ke tempat sampah. Begitu, ini kasus benar-benar terjadi dan dulu sempat viral. Buang ke tempat sampah, setelah dia buang itu, dia buang sampah, dia garu-garu itu sampah. Mau cari amplop yang dia kasih masuk. Kalau amplopnya tipis dia buka, kalau tebal dia kasih masuk sih. Jelas di dalam gereja pun ada pencurian, ya, pencurian seperti itu. Dan juga ada kasus, ya, benar atau tidak saya dengar ada orang cerita bahwa ada satu mertua kasih persembahan. Begitu habis kasih persembahan, dia mau pulang begitu, dia pi ini orang yang hitung persembahan. Mama, tadi saya ada kasih masuk uang 100.
beta rela hanya 5.000 saja, kasih kembali 35, ini 95. Ya, kasih kembali 95. Benar kalau dia memang kasih masuk 100, tetapi kalau tidak, jelas itu adalah dia mencuri uang Tuhan, ya. Dan itu pencurian itu terjadi di dalam gereja. Karena itu, dalam menghitung uang kolektif, tidak boleh satu orang sendirian atau 2 orang yang suami istri atau kakak beradik atau 2 orang yang memiliki hubungan yang bisa bekerja sama dengan baik. Karena itu hati-hati, karena bisa 2 orang itu sekongkol, ya, sekongkol. Bapak beras di rumah, soalnya ada lagi, ya, bereskan, simpan amplop itu, ya, bisa saja terjadi seperti itu. Karena itu tidak boleh menghitung kolektif sendirian atau 2 orang suami istri kakak beradik, karena risiko untuk terjadi pencurian itu besar. Dan juga di sekolah teologi pun ada pencurian, ya. Jangan pikir di sekolah teologi itu tidak ada pencurian. Contoh pelanggaran yang berikut adalah menaikkan bon atau kwitansi. Masih dari Lukas 3 ayat 13. Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Saudara-saudara sekalian, praktik seperti ini merajalela di Indonesia, ya. Pegawai menaikkan bon atau kwitansi dalam pencuri dan pemilik toko. Perhatikan bahwa yang mereka lakukan itu waktu beta kerja di Kupang, ya, di Ende. Ada orang datang belanja. Mereka belanja gunting apa itu yang hanya tarik dari bawah sampai ke tali begini. Mereka datang belanja dan mereka minta di aci kasih naik harga barang itu 5.000 dari 1 biji. Semua dikasih naik 5.000. Dan jelas itu adalah mencuri. Dan itu bukan hanya 1 kali terjadi. Itu berulang-ulang kali terjadi. Karena itu banyak sekali orang-orang yang bagian belanja, mereka menaikkan kwitansinya. Harga di tokonya cuma 50.000, dia kasih naik 55. Jangan pikir kasih naik 5.000 ini kecil. Kalau 5.000 dari 100 barang kali sudah. Kalau 5.000 dari 1.000 barang, bagaimana? Karena itu jelas ini adalah pencurian dengan menaikkan kwitansi. Dan orang yang membantu pencurian ini jelas adalah dosa juga. Orang termasuk orang toko yang mau menaikkan harga barangnya. Karena itu banyak juga orang Cina nih, begitu orang belanja banyak di toko itu biasa tanya, mau tulis ini nota berapa? Harga barang ini begini, tapi mau tulis nota berapa? Karena mereka sudah tahu pasti ada yang nanti minta dikasih naik kwitansinya. Tapi jelas bahwa ketika mereka membantu seperti itu, mereka jelas adalah orang yang mencuri juga. Jadi yang minta kasih naik kwitansinya dengan orang yang kasih naik kwitansinya jelas sama-sama melanggar hukum. Nah, pencurian ini dalam kasus lain lagi, yaitu dalam urusan anak sekolah, ya. Dalam urusan sekolah banyak sekali terjadi, misalnya anak-anak sekolah yang mencuri nilai dengan cara tidak jujur pada waktu ulangan atau ujian. Ya, mencuri nilai ini bisa dengan cara nyontek, itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Dan juga guru juga sering kasih naik nilai. Nilainya sebenarnya jelek, tapi kasih naik sampai 8, sampai 7. Saya pikir Kakak Rosa tidak lakukan itu ya di PAUD ya. Atau ada dikasih naik karena nilai kasihan. Ya, yang kasihan itu yang bikin dosa itu. Ya, menaikkan nilai dengan cara yang tidak jujur. Mencuri nilai dengan cara yang tidak jujur. Anak sekolah banyak sekali melakukan hal ini karena mau lulus. Pokoknya mati-matian mau lulus. Apapun yang terjadi, lakukan saja. Yang penting lulus. Kalau mahasiswa biasanya
apa dosennya, sogok dosennya. Misalnya dosennya kasih naik nilainya dia, ya karena dia mencuri hati dosen dengan cara yang tidak benar. Mungkin saja diberikan uang ini itu, bisa saja terjadi seperti itu. Juga pelanggaran lain lagi dari hukum ini yaitu mencuri air atau listrik atau telepon atau pajak. Mencuri air di sini tidak ada ya. Ini di sini kita belum ada PDAM. Jadi kita mau mencuri air dari mana? Dari sumur. Mungkin kita bisa curi orang air dari sumur kalau dilarang oleh orang yang punya sumur. Tapi sepanjang yang saya tahu belum ada pencurian air dari sumur yang kita lakukan. Tetapi kalau misalnya di Kupang atau apa biasanya mereka mencuri ya. Mereka bermain di meteran yang itu, yang bulat itu. Airnya sudah satu bak masuk, dia hanya geser sedikit sebegini. Dan nanti orang yang bagian tagih itu datang foto itu, bertagih sesuai yang itu. Padahal yang masuk ini sudah lebih banyak. Juga mencuri listrik, ini biasanya low strong tapi tidak izin di PLN. Atau izin di PLN tapi izin di kaki tangan, dan kaki tangan bekerja sama, dan sehingga mereka mencuri sama-sama. Banyak sekali juga terjadi lostrom yang tidak diketahui kan, makanya kadang-kadang PLN itu ada jalan cari tahu titik ada lostrom ini dari mana, karena tidak minta izin. Ya, saya melihat juga ada di kota-kota banyak sekali terjadi hal seperti itu. Juga pajak, menaikkan pajak. Ini kasusnya sering terjadi, yang paling banyak terjadi itu pada zaman Tuhan Yesus, di mana pemungut cukai itu menaikkan pajak yang tinggi-tinggi, ya, menaikkan pajaknya besar-besaran. Sekarang saya tidak tahu, desa mungkin Om Fredrik yang bagian nara sering kasih naik begitu. Ya, karena itu jelas adalah pencurian. Contoh pelanggaran yang lain dalam urusan perkantoran, menyalahgunakan fasilitas kantor atau perusahaan seperti telepon, mobil, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Ini banyak sekali terjadi ya di daerah pedesaan. Harusnya ini fasilitas ini untuk masyarakat ini, untuk masyarakat, tapi malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, ini jelas adalah penyalahgunaan fasilitas. Karena itu, apa yang seharusnya lakukanlah sesuai dengan itu. Kalau memang ini untuk ini, harus lakukan sesuai dengan itu. Jangan pinta apa lain. Karena itu, untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau untuk beta ini, untuk beta semua tenda sudah bisa bayar. Untuk orang lain boleh bayar. Ini jelas ini penyalahgunaan. Siapapun dia yang mempergunakan barang-barang yang dimiliki oleh desa, entah itu BUMDes atau apa, jelas harus dipergunakan dan sama rata semua. Tidak boleh karena ini kita masyarakat lalu dikasih kamu bayar, tapi karena saya BPD atau kepala desa atau orang-orang penting dalam desa, karena itu saya tidak bayar, atau harganya saya bayar sedikit saja, tapi kepada masyarakat harganya normal. Jelas ini adalah penyalahgunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, ya, untuk kepentingan pribadi. Juga untuk BUMDes, kalau untuk masyarakat harganya sekian, tetapi untuk orang-orang yang penting dalam desa tidak bayar, jelas itu adalah dosa. Dan juga di sini dibicarakan juga menyalahgunakan fasilitas kantor atau perusahaan seperti fotokopi, printer, telepon, mobil, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang tidak berhak. Saudara-saudara sekalian, karena itu perhatikanlah bahwa ketika kita memperhatikan hal-hal seperti ini, banyak sekali kita melakukan dosa. Dari banyak segi. Dari segi pemerintahan, banyak sekali melanggar hukum ini. Dari segi-segi yang lain, sekolah juga banyak melanggar. Juga dari segi perdagangan, banyak juga melanggar hal ini. Dari segi politik, itu juga banyak melanggar terhadap hukum ini. Karena itu,
sampai pada orang-orang biasa yang mencuri yang kecil-kecil itu juga banyak melanggar hukum ini. Jadi kalau kita melihat pembahasan 10 hukum ini memang jelas-jelas membicarakan dan melencang kita punya dosa dan membawa kita kepada kesadaran sebenarnya kita ini hitam legam, ya, tidak ada yang bersih, semuanya kita berdosa. Tapi kalau sampai ada orang merasa diri tidak berdosa, sebenarnya dia adalah orang yang paling berdosa, ya. Ada orang yang tidak merasa diri adalah orang berdosa, sebenarnya dia yang paling berdosa. Karena itu semakin orang mengerti belajar firman Tuhan, semakin rendah hati. Karena apa? Karena firman Tuhan menunjukkan bahwa dosa kita sangat banyak. Karena itu saudara-saudara sekalian, jika kita pernah melanggar, jika kita pernah melakukan pencurian, jika kalau kita pernah mencuri dengan hal-hal yang kita bahas ini, maka ingat bahwa dosa kita satu saja sudah cukup membawa kita ke neraka. Karena itu, kalau saudara tidak punya Yesus sebagai juru selamat, maka saudara akan masuk neraka. Saya begitu belajar 10 hukum ini, saya berpikir seandainya Tuhan Yesus tidak mati bagi dosa saya, pasti saya jalan lurus-lurus ke dalam neraka. Tapi itu bagi saudara, bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Tapi kalau bagi saudara yang tidak percaya, ingat bahwa satu dosa sudah cukup membawa saudara masuk neraka. Karena itu saudara yang belum percaya kepada Yesus, mau dosa besar, mau dosa kecil, sekecil apapun dosa saudara, sudah cukup membawa saudara masuk neraka. Tetapi kalau saudara percaya, terima Yesus sebagai juru selamat, maka saudara sekalipun dosa saudara yang banyak begitu tidak bisa dihitung, kalau saudara percaya kepada Yesus, dosa-dosa saudara akan disucikan oleh darah Yesus. Darah Yesus akan mengampuni seluruh dosa-dosa saudara. Sampai di sini pelajaran kita, dan kita akan menyambungnya di minggu depan. Ya, kita akan melanjutkannya di minggu depan. Karena itu saya mengajak kita berdoa, bersyukur untuk firman.